Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah salawatu rabbina wa salamu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, wahayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyata ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kita semua diberikan kesehatan, taufik dan hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita bisa bermajelis ilmu, kembali melanjutkan kajian rutin kita di majelis kita ini di Masjid Nur Alam. Kajian ilmu hadis Jami'ul Ulum wal Hikam karya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali yang kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Ada 42 hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi lalu dilengkapkan oleh beliau menjadi 50. Makanya Jami'ul Ulum wal Hikam ini yang mengumpulkan hadis-hadis yang penuh dengan ilmu dan hikmah-hikmah. Nama bukunya Jami' mengumpulkan sesuatu yang mengumpulkan al-ulum, ilmu-ilmu, wal hikam, hikmah-hikmah. Jadi isi hadis-hadis ini akan mengajarkan Anda, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis pilihan yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah. Makanya pilihan hadisnya yang dipilih oleh Imam Nawawi lalu dilanjutkan dan disempurnakan dari 42 menjadi 50 hadis yang kemudian kita baca hari ini. Dan kita sudah masuk pada hadis ke-7 dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-7 kemarin kita sudah sempat bahas sedikit ya. Meski minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya saya tidak bisa mengisi karena saya di Jakarta. Jadi mohon maaf sekali. Kan lalu saya ada kajian di Brawijaya di Jakarta Selatan pas hari Selasa juga, jadi kebetulan juga ada beberapa kegiatan di Jakarta, ada beberapa undangan ceramah, jadi kita belum bisa mengisi. Tapi alhamdulillah pekan lalu Ustadz Rahmat Badani hadir kita, alhamdulillah, meskipun 2 pekan sebelumnya beliau juga berhalangan kodong ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Baik, hadis tentang Tamim Ad-Dari ini adalah bagian daripada contoh betapa penulis atau pengarang buku atau yang mengumpulkan buku ini memilih hadis-hadis yang banyak ilmunya dan banyak hikmahnya. Nah, hadisnya kan Tamim Ad-Dari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Tamim Ad-Dari bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal ad-dinun nasihah thalathan. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Itu diulang 3 kali. Qulna, lalu berkata para sahabat, qulna liman ya Rasulullah. Kami lalu berkata, para sahabat lalu berkata, untuk siapa agama? Untuk siapa itu nasihat? Lalu kemudian Allah menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, qal, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan, lillah, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitabnya, wali rasuli, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin orang berislam, orang beriman, wa ammatihim, dan untuk masyarakat umumnya. A'immah itu pemimpin. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas bahwa di antara penjelasan hadis ini, ketika kita mendengarkan bahwa Rasulullah mengatakan agama ini adalah nasihat, sahabat kan langsung bingung, bagaimana sebenarnya nasihat itu, untuk siapa? Liman ya Rasulullah. Lalu kemudian para sahabat yang hadir di situ yang bertanya, lalu dijawab pertanyaan mereka oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan lillah. Nah, muncul lagi kebingungan, bagaimana kita mungkin menasehati Allah?
Dan itu pada pertemuan sebelumnya, ya, mungkin yang hadir masih ingat. Ya, ketika kemudian Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, dalam bukunya menjelaskan, fa ammal awal, adapun yang pertama yaitu lillah, untuk Allah, huwa an-nushu lil muslimina umuman, adalah nasihat kepada orang berislam atau orang beriman secara umum. Ya. Nanti ada, jadi umum ini masuk di dalamnya, ya kalau Anda pemimpin, Anda rakyat, ya kalau Anda kaya atau miskin, ya kalau Anda orang Afrika atau orang Asia atau orang mana saja, kalau Anda muslim masuk pada hak ini. Maka hak secara umum. Ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang Afrika yang kulitnya hitam dan seterusnya, lalu kemudian Anda mungkin, ya, mohon maaf, tidak mengerti bahasanya, tetapi Anda mengetahui apa yang dilakukan salah. Contoh, ketika dia minum tangan kiri, Anda nggak ngerti bahasanya, Anda nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia minum tangan kiri, Anda mungkin bisa menjelaskan dengan isyarat. Anda katakan, itu bagian dari nasihat. Maka inilah yang dikatakan an-nusulil muslimina umat. Itu apa yang dimaksud dengan untuk siapa nasihat ini? Ketika Rasulullah menjelaskan untuk Allah, apa yang dimaksud dengan untuk Allah? Untuk orang muslim dimanapun dia berada, apapun sukunya, apapun bangsanya, kenal atau tidak kenal, Anda tahu atau tidak, apapun, apalagi cuma ormas, orang bangsa saja berbeda, bahasa saja berbeda, kita punya kewajiban. Apalagi kalau dia kemudian, ya, sama-sama dari negara yang sama, bahasa yang sama, hanya gara-gara ormas berbeda, atau hanya gara-gara celana yang berbeda, ya, atau kemudian ada yang jenggot dan tidak jenggot, ya, atau kemudian ada yang, ya, mungkin, ya, apa namanya, berafiliasi pada jamaah tertentu dan ada yang tidak. Hanya gara-gara itu lalu kemudian Anda mendiamkan kesalahan orang, atau hanya gara-gara itu Anda diminta nasihat tidak mau menasihati, atau hanya gara-gara itu Anda kemudian diberikan salam lalu Anda tidak menjawab. Karena ada juga zaman sekarang orang karena berbeda ormas, berbeda jamaah, disalami saja tidak mau jawab. Saking dia bencinya itu orang. Demi Allah, saya kasih tahu antum, saya pernah dengar ceritanya Ustadz langsung. Di bandara disalami, tidak jawab, lari, paling muka. Dan ada, oh saya kusalami memang, kalau dia tidak mau kupaksa tangannya, salaman dulu bos, ya. Kadang-kadang malas tong, ya. Tapi ya begitulah keadaannya. Baik, itu yang pertama, lillah. Hadisnya an Jarir, dari sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah. Dengarkan ini. Dalam Sahihain, Sahihain itu dua sahih. Apa yang kemarin kita sempat jelaskan? Kalau dibilang Sahihain, apa? Buku apa saja? Ada dua buku sahih. Sahih itu benar. Ada dua sahih yang saya sudah jelaskan. Sahih Bukhari dan, maka kalau dibilang Sahihaini, Sahihain itu dua kitab sahih, dua kitab yang benar, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekarang 4 sunan. Apa itu? Sunan yang diurutkan sesuai yang kemarin kita ajarkan. Ada urutannya. Dari apa yang pertama? Abu Dawud. Kemudian Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Sunan An-Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah. Lu catat bos, pantas lancar hafalan no, ya. Kukira ada orang hafalan kuatnya gitu. Ya, mencatat bagus juga. Ya. Nah, ini kalau berkumpul 2 sahih dan 4 sunan digabungkan namanya apa? Kutubus Sittah. Nah, catat tahu, pintar tong ya. Namanya Kutubus Sittah, buku yang 6, buku hadis yang 6. Urutannya Sahih Bukhari yang paling benar, baru setelah Sahih Muslim, 2 sahih, 2 isinya Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau Anda sudah bilang Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, ambil itu hadis, jangan kau lagi bertanya, sudah diuji dari ulama terdahulu sampai terkini, tidak ada yang menemukan cacat dalam Sahih Bukhari, semuanya sudah benar. Kenapa ya perempuan datang? Hah? Kasih tahu saya dulu. Hah? Oh, ada akses toilet ke sini? Ya. Ya. Khawatir coba muncul begini ya. Saya orang yang paling takut ini. Hah? Iya. Iya, kalau masuk kamera, kalau tertangkap matanya dengan matamu, itu yang biasa susah itu. Baik, ya, oke. Perhatikan, yaitu dia, jadi 2 sahih. Muslim juga demikian. Kalau sudah dibilang rawahu Muslim, ingat Muslim tidak ada alif lamnya. Ya, ada orang biasa rawahul Muslim, salah. Yang justru ada alif lamnya Al Bukhari, rawahul Bukhari.
Orang tak balik kadang-kadang dia bilang rawahu Bukhari. Salah, Al-Bukhari. Karena itu nama tempat, Bukhara. Ya. Muslim nama orang. Ya. Rawahu Muslim, Bukhara. Kemudian ditambah alif lam untuk menjelaskan nama yang kemudian dia dinisbahkan pada tempat tinggalnya, tempat asalnya. Nama aslinya Muhammad, nama ayahnya Ismail, Muhammad bin Ismail. Berasal dari Bukhara, dipanggil Al-Bukhari, lebih terkenal panggilannya daripada namanya. Begitu. Nah, Al-Faruq itu panggilan, nama aslinya Umar, nama bapaknya Al-Khattab, maka nama lengkapnya Umar bin Khattab. Dipanggil terkenal Al-Faruq. Kayak seperti itu, Al-Faruq. Makanya ada nama syekh yang terkenal di Makassar, yang ada sekarang nama masjidnya di Goa di sana, nama Syekh Yusuf Al-Makassari. Kenapa? Karena dia dari Makassar. Ada syekh ahli hadis di Padang, ya. Yang kalau saya meneliti sanad-sanad hadis, ya, kebetulan saya di ilmu hadis. Nah, itu ketika kita meneliti sanad hadis, kadang-kadang kita temukan nama Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa dikatakan Al-Fadani? Karena dia dari Padang. Ya. Misal, tuh. Jadi orang menisbahkan kepada tempatnya. Contoh, misalkan Uga Al-Pettarani atau siapa yang tinggal di Sudiang, Akram As-Sudiangi, ya. Atau ya siapa, Al-Marosi, orang Maros, ya, Al-Marosi, ya. Al-Bantani, itu orang ada yang menisbahkan itu dan dia lebih terkenal dengan nama itunya daripada nama aslinya. Ya. Antum baru tahu namanya aslinya Al-Bukhari, tahu? Baru tahu? Siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Ya, begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Ahmad bin Hambal, terkenal Al-Hambali. Nah, itu nama ayahnya, justru terkenal dengan nama ayahnya ada. Ada yang terkenal dengan nama kampungnya, ada. Ada yang terkenal dengan julukannya Al-Faruq, seperti Umar tadi, Al-Faruq, pembeda. Apa pembeda antara yang hak dan yang batil? Artinya Umar itu tidak bisa sekali melihat yang hak dan yang batil bercampur. Dia selalu membedakan dan dia selalu kokoh mencari yang hak. Saking mencari yang hak, ya, syaitan tidak berani berjalan pada jalannya Umar. Masalaka Umar fajjan qad illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidak berjalan Umar pada satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Tidak bisa dia satu jalan dengan Umar. Ya, Al-Faruq. Baik. Kalau sekarang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, An-Nasai, lalu kemudian An-Nasai juga nama tempat, An-Nasai. Nah, kemudian Ibnu Majah. Ya. Nah, ini 6 yang dinamakan Kutubus Sittah, 6 buku hadis yang diafdolkan atau kemudian diutamakan. Sesuai dengan urutannya tadi, ada yang mengurutkan seperti itu, Bukhari, Muslim, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai, dan terakhir Ibnu Majah. Baik. Dari sebuah hadis, An Jarir bin Abdullah qal bay'atun Nabi. Dari Jarir bin Abdullah dia mengatakan bay'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya membaiat Rasulullah SAW. Dibaiat itu diakui dulu. Bersumpah membaiat dulu orang-orang ketika kemudian dia mau ikut sama Rasulullah, dia baiat Rasulullah. Makanya ada ashabu baiatur ridwan. Ya, dia membaiat Rasulullah SAW di awal-awal bahwa ya Rasulullah, saya baiat engkau sebagai pemimpinku dan aku sebagai pasukanmu, pengikutmu. Dibaiat namanya. Nah, kalau sekarang sudah tidak boleh membaiat orang. Kalau sekarang bahasa sekarangnya melantik. Nah, biasa begitu orang. Nah, dilantik. Karena membaiat, dibaiat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Jarir, bayatun Nabi SAW. Dengarkan, saya membaiat Rasulullah SAW. Ini hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain, 2 sahih. Jadi tidak perlu Anda ragukan hadis ini. Untuk apa dia baiat? Pada 3 hal. Artinya 3 hal ini, saudara sekalian, adalah sesuatu yang sangat urgent dalam agama, maka perlu dibaiat. Saya membaiat bahwa saya akan melakukan ini dan ini, dan mengikuti Anda pada ini dan ini. Namanya baiat. Ya. Ikrar, apa itu ikrar? Pengakuan bahwa kita akan mengikuti, dan itu dibetulkan oleh yang diikuti. Bayatun Nabi. Ya.
Saya membaiat Nabi untuk 3 hal. Ala iqamatis shalah, untuk mendirikan salat. 1. Wa ita'iz zakah. 2. Dan untuk mengeluarkan zakat. Dan lihat yang ketiga. Wan nushu likulli muslim, dan memberi nasihat pada setiap muslim, setiap. Artinya orang harus menegakkan iqamatus shalah seperti dia mengeluarkan zakat, seperti dia memberi nasihat pada setiap muslim tanpa pandang bulu. Jadi menegakkan salat ini dibaiat dengan 3 hal. Artinya saudara sekalian, ini pembaiatan terhadap 3 hal ini dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW, diiyakan oleh Rasulullah SAW, membuktikan bahwa ini amalan yang sangat penting dalam agama ini. Mendirikan salat wajib, mengeluarkan zakat wajib, memberi nasihat kepada kaum muslimin juga wajib. Tapi coba lihat, di antara 3 amalan ini kita hanya mengedepankan 2 dan meninggalkan yang 1. Rata-rata kaum muslimin begitu. Malas memberi nasihat, merasa nasihat itu tidak penting, merasa nasihat itu tidak bagian daripada kewajiban. Makanya sempat kami bahas bahwa ada 6 hak muslim dari muslim yang lainnya. Di antaranya idza stansahaka, ketika dia minta nasihat, fansahhu, maka nasihati dia. Baik. Wa fi sahihi Muslim, dan ini kata Syekh, dan ada lagi hadis yang lain di sahih Muslim. Kalau dia katakan fi sahihi Muslim saja, berarti tidak ada di Bukhari. Kalau dia katakan fi sahihain, berarti di dua-duanya ada. Nah, kalau di dua-duanya ada, biasanya tidak lagi ditulis rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak begitu nih. Tapi biasanya di ujung hadisnya ditulis muttafaqun alaih. Nah, kalau antum sudah dapat hadis tulisannya muttafaq alaih, itu artinya yang sudah sepakat untuk hadis ini mengatakan ini benar. Muttafaq, sesuatu yang diittifaq. Ittifaq itu yang disetujui oleh kedua pihak. Siapa? Oleh Bukhari dan Muslim. Makanya biasa kau lihat kalau baca-baca buku tuh muttafaq alaih, muttafaq alaih, muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih, teman-teman sekalian? Artinya telah disetujui dan telah dibenarkan oleh Bukhari, ada dalam Bukhari, dan telah dibenarkan oleh Muslim, Imam Muslim ada dalam Muslim. Sahih Muslim. Nggak ada hadis yang lain, dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Lupa misalnya. Siapa namanya? Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar. Nama daerahnya besar salah. Namanya Ad-Dausi. Ad-Daus, kotanya namanya Ad-Daus karena tinggal di kota Daus, maka dia dinamakan Ad-Dausi. Oke, teman-teman, dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Dengarkan, hakul mu'mini 'alal mu'mini sittun. Ini tadi kita jelaskan. Hak seorang muslim hak orang beriman terhadap orang beriman itu 6. Fadzakara minha, lalu dia sebutkan di antara salah satunya tadi yang saya jelaskan, wa idastansaka fansah lahu. Dan jika mereka minta nasihat, maka engkau memberi nasihat kepada mereka. Wa ruya hadzal hadis min wujuhin ukhra 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga diriwayatkan dari beberapa jalur yang kemudian diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fil musnad. Kalau antum bilang musnad, perhatikan. Kalau antum biasa mendapatkan wa fil musnad, ya, itu kebanyakan atau mayoritas biasanya akan menuju pada Musnad Ahmad bin Hambal. Jadi kalau antum baca buku dia, di dalam musnad dituliskan. Kalau dia musnad itu biasanya Musnad Ahmad bin Hambal. Hampir 90% pasti ke situ. Kalau sunan, biasanya disebutkan sunan apa? Kalau dia bilang wafis sunan arba'ah dan sunan 4, itu tadi Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Bisa difahami? Nah, ini penting karena kalau antum baca-baca buku nanti, referensi itu bagian yang terpenting daripada ilmu. Kalau tidak benar referensinya, maka salah pasti ilmunya. Bagaimana cara membedakannya? Itu tadi, mengetahui nama-nama buku-buku yang tadi kita tahu mana sumber-sumber kebenaran. Ingat, kalau masuk pada Abu Daud, masuk pada Tirmidzi, masuk pada An-Nasai, masuk pada Ibnu Majah, dan itu namanya sunan, berarti tidak semua hadisnya sahih. Bisa jadi ada di dalam hadis yang lemah sanadnya atau lemah hadisnya. Dhaif namanya. Nah, kalau hadis dhaif, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh diamalkan dengan catatan ada hadis yang lain yang mendukung. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali diamalkan karena lemah. Artinya lemah, tidak kuat.
Artinya tidak kuat, berarti tidak kuat bahwa ini hadis betul-betul dari Rasulullah. Namanya hadis itu perkataan Rasulullah SAW. Kalau dia tidak kuat, berarti tidak boleh dikatakan hadis. Nah, itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh beramal hadis dengan hadis dhaif, asal ada hadis dhaif yang lain yang mendukung, atau ada hadis yang lain yang mendukung dengan riwayat yang lain. Nah, ada juga yang mengatakan dilihat lagi dari kedhaifan atau kelemahan hadisnya. Apakah hadisnya dhaifnya, lemahnya itu karena sebab-sebab yang tertentu atau hanya karena sebab-sebab yang sedikit. Misalkan ada yang mengatakan putus sanadnya, tidak ada, bohong. Dicek ini orang yang mengatakan saya dengar dari fulan, dicek tanggal lahirnya, dicek tanggal meninggalnya, ini orang tidak baku ketemu. Bagaimana mungkin kau mengatakan saya mendengar dari dia, sedangkan kau lahir tahun 2000, kamu lahir tahun 90 dan dia meninggal tahun 88. Bagaimana caranya kau? Iya. Kau mengatakan saya dengar dari dia. Nah, nggak bisa, no? Ya. Baik, itu kira-kira kayak gitu gambarannya. Baik. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, an Hakim bin Abi Zaid, dari Hakim bin Abi Zaid, an abihi, dari ayahnya, anin Nabi SAW, dari Nabi kita SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika ada saudara kalian yang meminta nasihat kepada saudaranya atau kepada kalian, maka hendaklah kalian memberikan kepadanya nasihat. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sekarang wa amma tsani. Ya, perhatikan. Wa amma tsani an-nusu li ulatil umur wa nusruhum li ri'ayahum. Tadi pertama kita katakan lillah wali kitabih. Nah, ini lihat ya. Ini ada penjelasan yang Masya Allah menarik. Ketika kemudian Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa agama ini adalah nasihat. Sahabat sampai 3 kali diulang. Sahabat bertanya, untuk siapa nasihat ini? Maka mereka menjawab yang pertama, lillah. Nah, penjelasan Syekh ada 2 lillah itu. Pertama, untuk setiap muslim secara umum. Yang kedua, penjelasan yang kedua dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk rakyat-rakyatnya. Jadi dibedakan, lillah yang dimaksud termasuk untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan ada yang khusus untuk rakyat-rakyatnya. Nah, ini penjelasan yang lain dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa orang-orang yang kemudian dimaksud dalam kalimat lillah ya adalah orang-orang yang khusus pemimpin dan khusus orang yang dipimpin, bersama orang yang dipimpin. Kita lihat hadisnya. Wa nusul fa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan. Sungguh Allah meridhai bagi kalian 3 hal. Perhatikan ini, lihat baik-baik. Ya. An ta'budu la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang Allah akan meridhai dari kalian, agar kalian menyembah Allah dan jangan menyembah selain Allah, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan agar kalian menyambung tali atau berpegang teguh kepada tali syariat Allah, berpegang teguh pada syariat Allah, wala tafarraqu, dengan bersatu bersama-sama dan jangan bercerai-berai. Ini kedua. 1, jangan menyembah selain Allah. 2, bersatu dalam syariat Allah, jangan bercerai-berai. Yang ketiga, lihat, wa antunasihu man mawallahu Allahu amrakum, dan agar kalian memberanikan diri atau agar kalian menasehati pemimpin-pemimpin yang Allah telah pilih untuk kalian, yang Allah telah takdirkan untuk kalian. Maka salah kalau ada pemimpin tidak mau dinasehati, tidak mau diberi masukan. Ini salah, di antara kesalahan pemimpin. Siapapun, mulai dari, mulai dari RT, lurah, camat, sampai presiden, ini termasuk yang dikatakan pemimpin-pemimpin yang Allah berikan amanah ini. Maka kalau kita menaatinya secara undang-undang, maka kita juga harus memberikan masukan dia secara agama, moral, spiritualnya harus masuk. Jangan hanya kemudian kita mengatakan kita menjaga ini yang namanya hak-hak dalam bernegara, tapi kita tidak mau menjaga hak-hak dalam beragama. Bernegara boleh enggak?
Karena di sini ada berapa agama yang diakui, sebahagian membolehkan memakan babi, boleh bagi mereka. Tapi mohon maaf, di negeri mayoritas kaum muslimin ini ada hak-hak sebagai mayoritas, maka perlu dijaga hak-haknya. Paling tidak ditampakkan di hadapan mereka. Dan itu hak diatur oleh undang-undang ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian diatur dalam Pancasila, undang-undang itu diatur juga. Maka kemudian ada orang yang tidak mau menerima, ya tidak bisa tinggal di negeri ini. Bagaimana mungkin Anda mau dihormati secara aturan negara, tapi Anda tidak mau menghargai secara aturan agama. Yang mana agama kita sebagai mayoritas kaum muslimin di sini. Ya, baik, ikhwas kalian. Nah, perhatikan. Lalu kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih. Jadi Allah meridhai di antara kalian 3. Jadi siapa yang mau melakukan amalan yang diridhai Allah, kerjakan 3 ini. 1, beribadah pada Allah, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Bekerjalah untuk Allah, beribadahlah untuk Allah. 2, yang membuat Allah ridha, anta'tasimu bihablillahi jami'a, agar kalian bersatu. Lihat, bersatu kalian secara muslim. Entah kalian dari ormas yang berbeda, dari apa. Kalau Anda muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang manhajnya betul-betul sesuai dengan Rasulullah SAW, ahlu sunnah wal jamaah, maka ingat, bersatunya orang-orang muslim yang berbeda dalam pemahaman fikih misalkan, maka itu bagian daripada Anda ingin mendapatkan keridhaan Allah. Wala tafarraqu, ini hadis Muslim loh. Saya dengan Ustaz Dasat itu banyak sekali bedanya dalam masalah akidah. Dalam masalah pemahaman, fikih apalagi, banyak sekali bos. Tapi bukan berarti pemahaman yang berbeda membuat saya dan Ustaz Dasat tidak bisa berteman. Apalagi tidak bisa membuat gerakan-gerakan untuk mengajak orang pada kebaikan. Ada yang mau tajir saya, lihat mau itu berduduk dengan ahli bid'ah. Saya khawatir yang ngomong seperti itu amalannya tidak jauh lebih banyak dari Ustaz Dasat. Saya khawatir. Woi Ustaz Forozi duduk, saya bilang tidak apa-apa. Muslim, ada yang berani kafirkan Ustaz Dasat? Coba, ada yang berani? Panggilkan saya orang yang kemudian mengatakan dia ahli bid'ah. Ada yang berani kafirkan dia? Tanya dia, Muslim atau tidak Ustaz Dasat? Kalau dia mengatakan dia Muslim, jangan pernah menghakimi dari segi pihak. Wah dia itu masih maulid, dia masih begini, masih lah. Sekarang lihat, dia punya dalil. Kalau kamu tidak maulid, kau harus punya dalil, tapi bukan dengan menghancurkan satu sama lain. Apakah gara-gara maulid? Apakah gara-gara Isra Mi'raj lalu hilang itu kalimat la ilaha illallahnya Ustaz Dasat, sehingga kau musuhi seperti kau lihat, mohon maaf, musuh yang sangat menakutkan. Takut itu musuh-musuh Allah kalau lihat orang yang berbeda pemahaman fikihnya tapi mau duduk bareng, menghilangkan egonya dan mengedepankan persatuan umat. Maka kalau ada ustaz tidak mau sekali bersatu, ya tanda tanyakan. Untuk kebaikan saudara sekalian. Anda mengatakan salaf. Saya manhaj saya salaf. Di mana ayat ini kau taruh? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada syariat Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kita kalau sama muslim baku hajar hanya gara-gara maulid, hanya gara-gara tasbih yang pakai tasbih. Nah, itu lagi tasbih perlu kau teliti baik-baik dalilnya itu. Jangan langsung main mengharam-haramkan saudara. Inilah namanya Islam wasatiyah. Punya dalil. Jangan cuma ikut-ikutan. Ustazku bilang haram. Lihat dulu. Jangan dengan begitu. Dulu di zaman sahabat ada orang mengumpulkan batunya, termasuk Abu Hurairah. Cari muka riwayatnya. Itu dia kumpulkan batu kok dong. Karena dia mau hitung itu. Karena banyak hadis-hadis yang menentukan jumlah. Contoh, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Dihitung toh 100 kali. Ada jumlahnya toh 100 kali. Maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Jadi kalau orang hitung pakai tangan, mungkin dia tidak bisa fokus. Dia hitung pakai batu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Sampai lengkap. Ini kan sarana. Ibadahnya apa? Zikir. Ini kalau ada orang mau zikir pakai tasbih begitu. Kok tiba-tiba dia lagi zikir, ambil langsung buang. Bid'ah. Kamu apa? Lalu setelah itu dia berhenti berzikir, lebih besar dosamu dari sebelumnya. Betul tidak? Coba bayangkan. Atau mungkin Anda lihat orang pegang tasbih, tiba-tiba masuk masjid,
kau merasa paling sunnah, merasa paling mengerti agama, lalu kau bilang, bid'ah itu. Dan setiap yang bid'ah, dolalah, sesat. Wa kullu bid'atin dolalah, kau kasih keluar itu hadis. Wa kullu dolalatin finnar, dan lebih kejamnya kau sebutkan lagi sampai terakhirnya. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka. Orang baru pegang tasbih, baru hijrah, mau minta hitung itu zikir-zikirnya kau dong. Dengan tasbihnya yang baru dia beli dengan uangnya. Nah, tidak pernah dia pegang tasbih. Jangankan berzikir. Nah, baru tong ini dapat ilmu dari ustaz. Hitung-hitung itu zikirmu. Jangan sampai lebih banyak gibahmu daripada zikirmu. Baru beli tasbih, baru masuk masjid. Itu pertama kali dia masuk masjid. Langsung kau hantam dengan ini sesat. Dan setiap yang sesat di neraka, gemetar tangannya, dia tahu tasbihnya. Kau mau pengen berzikir, kembali masuk ke klub malam. Kau mau apa? Coba hati-hati. Karena agama ini bukan hanya tentang ilmu, saudara, tetapi bagaimana ilmu ini dikemas jadi nasihat yang masuk ke dalam hatinya orang-orang yang mendengarkan. Ini nasihat. Apa kata Rasul? Ad-dinun, agama adalah berhenti kau berilmu kalau kau tidak mau memberi nasihat. Dengan hikmah, dan ada cara-caranya. Ada caranya, ada aturannya. Tidak bisa orang kemudian mau berilmu saja, tapi tidak mau belajar bagaimana cara menasihati yang baik. Dan parahnya, saudara, yang tadi mungkin, ya, ini bisa jadi terjadi di antara kehidupan kita. Yang tadi baru-baru mengatakan bid'ah, itu tasbih, bid'ah begini-begini, tiba-tiba dia pulang ke rumah, bapaknya dengan ibunya, kalau zikir pakai tasbih. Mengerti, Ki? Mengerti, Ki? Biasanya orang-orang selalu begitu. Gara-gara celana lah, ya, kena ada orang masuk pintu kok dong. Ini orang bilang, wih, tadi ku dengar ceramahnya Ustaz Tabligh Akbar. Mau masuk pintu ini, nih, masjid, pintu masjid, dia buka pintu masjid, masih pakai lepis, ada itu lepis yang, pokoknya gaul sekali lah, ya. Tuh yang ada kayak tali-talinya begini di sini tuh, garis-garis, dan tau masuk apa, ya. Baru kau udah masuk, di bawah mata kaki, celana. Nah, tiba-tiba ini masjid kan, wah, banyak orang di situ, di atas mata kaki celananya. Contoh aja ini, nah, contoh aja. Tidak ada yang mengingkari bahwa tidak isbal itu baik, sunnah, betul, tidak mengingkari, tapi cara lihat. Ketika kemudian orang itu maju, masuk, kan orang berpencar-pencar, ada yang duduk situ, dia masuk, dia lihat, mulai dari sok paling belakang sudah lihat kakinya, dia lihat juga kakinya, maju lagi, dilihat lagi kakinya, dia juga lihat kakinya, sampai kemudian sampai di soft depan, ya, dilihat semua orang lihat kakinya, celananya yang diperhatikan. Jadi ini akhirnya orangnya, kenapa ini celanaku? Saudara sekalian melakukan Allah. Ya. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, lihat, strateginya jelas. Innaka sata'ti qaum ahla kitab. Wahai Mu'ad, ya Mu'ad, ketahui engkau akan mendatangi kaum yang mayoritas mereka ahla kitab. Ahlu kitab itu orang yang bukan muslim, ahlu kitab. Yang masih belum muslim. Ketika kamu datang kepada mereka, ajarkan ke'allimuhum anna syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kasih tahu mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah, agar mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan agar mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa in atauka fi dzalik. Nah, lihat ini kata kuncinya, lihat cara menasihati. Kalau dia sudah menaatimu pada itu, fa'allimuhum, maka ajarkan dia annallaha farada alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kasih tahu mereka, kalau dia sudah taat, mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, baru ajarkan dia sholat. Jangan langsung sholat, syahadat dulu, meyakini pengakuan yang betul-betul. Makanya dalam Islam tidak boleh ada orang dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak boleh dia dipaksa, ayo syahadat sekarang, kalau tidak kubunuh kau. Islamnya batal, Pak. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, saya mau masuk Islam, jangan langsung Anda, ayo ikuti syahadat deh, cepat nah. Ikuti syahadat. Tunggu dulu 5 menit, Pak, 5 menit. Ikuti syahadat saya. Baru dia bilang mau masuk Islam, langsung Anda tuntun. Jangan. Tanya dulu, siapa yang menyuruh Anda masuk Islam? Apa motivasi Anda masuk Islam? Apakah Anda terpaksa masuk Islam atau tidak? Ditanya itu sampai dia betul-betul yakin. Beri dia kesempatan untuk membuat Anda yakin bahwa dia masuk Islam tanpa paksaan. Coba bayangkan ini. Syahadat dulu ini nomor 1. Makanya kalau menasihati, jangan langsung celana, apalagi jenggot. Saya dengar Rasul itu saya Ustaz Kodong, dikata-katai di Facebook, dikata-katai di Instagram,
Nabi bilang ke anak-anak, apalagi di sekarang suka ceramah sama-sama. Nabi bilang ke anak-anak, kenapa kayak itu Ustaz Dasat? Iya, tidak mau sekali ikut sunnah. Nabi bilang sunnah. Nah, dia sendiri tidak punya jenggot. Nabi balas Ustaz Dasat. Iya. Nabi bilang, bos, bukan saya tidak mau ikut sunnah. Bagaimana nih kalau tidak mau tumbuh? Tahu lihat kok. Iya. Dan dia betul, dia kata memang tidak tumbuh ini Ustaz. Saya bilang, bagaimana nih? Iya. Jangan marah-marah dulu. Iya. Jangan main hantam dulu, tabayun dulu, klarifikasi dulu, baru kemudian menjat seseorang. Tidak boleh orang langsung begitu, tidak bisa. Nah, iya. Nah, saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya kembali lagi sedikit ya kita anggap ini saya tahu bahwa tadi dia ada 3 hal yang membuat Allah ridha. 1, engkau beribadah pada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah. Ini hadis Muslim ya. 2, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini hadis Muslim, hadis Rasulullah. Yang membuat Allah ridha, kata Rasulullah, innallaha yardha lakum thalathan. Allah meridhai kalian pada 3 hal. 1, anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah padanya dan jangan menyekutukan Allah. 2, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan agar kalian bersatu, berpegang teguh kepada syariat Allah dan jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian berpecah, jangan kalian baku musuh. Hanya gara-gara berbeda fikih, satu kunut tidak kunut, dia pergi ulang sholatnya. Ini kebodohan saudara sekalian. Yang kalau kunut imam, anda kunut. Kalau imam tidak kunut, anda tidak kunut. Jangan ulang sholat anda. Kalau anda meyakini bahwa kunut itu ada, maka yang sudah meyakini kunut itu ada dengan dalil yang dia sudah punya, maka kalau ada imam, suatu saat dia masuk masjid, yang imamnya sholat subuhnya tidak kunut, maka jangan ulangi sholatmu. Sholatmu sah. Demikian juga, kalau ada yang tidak pernah kunut dalam subuhnya, kemudian datang di belakangnya imam yang sholat subuhnya pakai kunut, maka jangan ulang sholatmu. Sholatmu sudah sah. Karena ini pembedaan pendapat seperti ini sudah dilakukan dari zaman terdahulu. Saudara sekalian, Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik, berbeda kunutnya. Imam Malik kunutnya sebelum ruku dan diam. Jadi kalau dia sudah baca surah rakaat kedua sholat subuh, dia diam. Saya di Sudan itu sempat marah-marah gara-gara saya tidak tahu bilang ini kunut. Saya bilang setelah saya sholat saya bingung, ini apa? Kenapa ada orang habis bacaannya, akhir surah lagi, terus dia diam lama, ternyata baca kunut. Kita kan bingung, ini orang jangan meninggal dalam keadaan berdiri. Betul tidak? Kan bingung juga orang, kenapa diam orang semua, dan orang lain juga tidak ada yang tegur. Kan biasa orang bilang subhanallah atau bagaimana, atau jangan dia lupa ruku. Kan lucu juga kalau dia lupa ruku. Muncullah pemikiran-pemikiran, dijelaskanlah saya oleh senior saya di kampus. Saya dari pesantren tidak pernah menemukan. Saya pesantren di Gontor, Jawa Timur, yang mana di sana kunut. Kalau subuh, kadang-kadang juga kalau ada ustadz yang kemudian tidak pakai kunut, ya tidak kunut juga. Umum di Gontor, kadang kunut, kadang tidak. Tapi tidak kunutnya juga setelah bangun dari ruku. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Yang mana setelah ruku, kemudian Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Itu setelah ruku dibaca keras. Jadi kita ngerti, oh kunut ke orang. Coba kayak Imam Malik. Kayak mazhabnya Malik, diam lama. Coba antum bisa nggak seperti itu? Jadi habis nih. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diam orang. Habis nih ayat. Apalagi? Nah, itu yang terjadi di kami dulu. Maka lihat, para imam saja berbeda. Datang Imam Ahmad bin Hambal tidak kunut sama sekali, padahal dia muridnya Syafi'i. Coba. Berdiri di belakang Syafi'i kunut, dia ikut kunut. Ini perbedaan. Maka kalau anda mau merangkul saudara anda, bersaudara meski anda berbeda, ingat berbeda itu fitrah, tapi bersatu itu perintah. Anak kembar saja beda bos, apalagi ini kita beda ibu, beda bapak, beda suku, beda bahasa, beda latar belakang. Ada yang kayak saya pesantren, ada yang anak SMA kodong, ada yang SD, kenapa pakai kodong kah? Tidak pakai kodong justru saja. Ada yang SMA, ada yang pesantren, contoh. Ada yang kuliah ke Sudan kayak saya, ada yang kemudian kuliah di sini, ada yang teknik, ada yang agama, ada yang dokter, macam-macam, beda latar belakang, maka beda juga penyikapan. Jadi pahami? Nah, ini membuat Allah ridha kalau anda mau bersatu meski anda berbeda. Tapi ingat, berbedanya pada hal-hal yang disepakati oleh ulama. Jangan kau sholat subuh 3 rakaat. Ini namanya kalau saya bilang beleng-beleng. Astagfirullah, ada istilah beleng-beleng. Nah, aku tahu artinya itu beleng-beleng. Apa nih beleng-beleng itu?
Bodoh-bodoh kah atau beleng-beleng atau orang yang beleng-beleng? Sama aja ya. Ya pokoknya begitu istilahnya ya. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Terus yang terakhir yang ketiga yang membuat Allah ridha, antunasihu mawallahu Allahu amrakum. Dan kalian berani, kalian mau menasehati orang-orang yang Allah titipkan kepemimpinan kepada mereka. Salah lurahmu, salah RT-mu, salah camatmu, salah orang-orang yang memimpin, Anda berani menegur mereka. Ini kalau Anda lakukan, Anda mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang susah, jawab saya nah, terakhir. Yang susah menasehati orang di bawah tak atau orang di atas tak? Mana lebih mudah? Pemimpin, direktur menasihati pegawainya atau pegawai menasihati direkturnya? Mana lebih mudah? Direktur menasihati pegawai. Mana lebih mudah? Ustadz menasihati anak murid atau anak murid menasihati ustadz? Nah, jadi kalau ada ustadz yang salah, kau nasihati baik-baik, maka itu akan datang kepada Allah. Asal pastikan mentong yang kau menasihati betul atau tidak. Karena biasa kan saya kalau ditegur, iya. Pernah saya sholat isya, sudah sholat isya langsung pergi. Tuh, pas saya lewat, Nabi bicara kak. Nabi bilang sama teman, weh tidak sholat sunnah ustaz. Lah aku dengar langsung, tabe. Sebaik-baik sholat sunnah di rumah. Rasulullah SAW bersabda, sallu ayuhan nas fi bu. Wih diam nih, keluar dalilku. Sholatlah kalian wahai manusia sekalian di rumah-rumah kalian illa sholatar fa inna afdala sholatar rajul ya fi buyutihim illa al-maktubah. Ini hadisnya sahih, benar kan? Bukhari Muslim. Salatlah kalian wahai manusia sekalian di rumah-rumah kalian fi buyutikum fa inna afdala sholatir rajul fi buyutihim illa al-maktubah. Karena sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya selain yang diwajibkan. Jadi sebaik-baik salat tahajud itu di rumah. Nanti kecuali Ramadan ada istisna, ada pengecualian karena bulannya khusus. Sebaik-baik sholat witir di rumah, sebaik sholat duha di rumah, sebaik-baik sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat di rumah. Iya, Rasulullah itu begitu. Sholat dulu di rumah 2 rakaat, baru datang langsung sholat subuh. Sebaik-baik sholat sunnah setelah isya di rumah. Jadi jangan kau marah-marah kalau saya sudah imam, saya langsung pergi. Selain karena saya mau sholat sunnah di sana, saya juga mau menghindari yang foto-foto. Iya. Difahami. Pastikan mentong. Pastikan ilmunya sebelum kau nasihati. Jangan sampai kau mau nasihati tidak kau jadi dibaleki. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan kita lanjutkan ikhwas sekalian insyaallah. Masih dalam hadis ini kita selesaikan pekan depan insyaallah, mudah-mudahan selesai nih. Masih 3 halaman ini deh. Banyak baru ke hadis ke-7 dan mau ke 2 tahun. Baik. Saya tamatkan buku ini alhamdulillah 2 tahun setengah. Sama Syekh, tapi bahasa Arab saja pakai terjemah. Ini diterjemahkan dan diceritakan dan semua dimodifikasi banyak sekali. Baik, yang penting kemudian kita dapat manfaat dari ilmu ini. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah datang dari saya. Antum kalau menemukan kemungkaran di Kota Makassar, ada orang jual babi, ada orang jual ini apa semuanya lapor. Iya. Instagram saya boleh, Facebook saya juga boleh insyaallah. Ustaz, ada begini orang jual di mall, tidak boleh. Nah, kalau hotel ada beberapa memang yang dibolehkan, ada peraturan peraturan daerahnya. Nah, itu lain cerita itu. Selama dia tidak jual umum, dia jual di dalam hotelnya apa dan tertutup, itu ada peraturan. Tapi kalau dia jual di mall, babi kah atau apakah yang meresahkan, kasih tahu. Kita bisa sama Ustadz, kami juga ada grup, nanti kami bisa ya bicarakan baik-baik ya, menghadap Kapolres dan seterusnya. Dan kemudian ya tidak banyak lagi kemungkaran yang ada di kota kita karena kesempatan. Kalau banyak maksiat, banyak kemungkaran, datang azab Allah, datang bala Allah, datang bencana. Ya, dan itu ayatnya jelas. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari bencana itu karena dosa kalian. Ayo. Makanya jangan, kenapa kau sibuk sekali? Iya. Saya yang minum, saya yang berzina, saya iya bos kau di semua. Tapi kalau datang itu tsunami, datang itu banjir, kena tongki kau dong. Bisa rumahnya mamaku banjir kalau di sana. 2 meter. Nah bukan imam aku yang berzina, bukan imam bagaimana nih? Bisa dipahami? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.